Alifa, Adira, Amira, Fauzan, Muhammad Afan, Muhammad Nur Fadli. Kenapa Fadli? Alfiansyah, Siti Hadijah, Siti Aulia, Harina. Nah, sebelum mulai seperti biasa kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau jadi dirjen? Oke, Aulia, silahkan ke depan. Yang lain silahkan berdiri. Oke, Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. terima kasih Aulia. Silahkan duduk kembali. Nah, halo. Hai. Kita nyanyi satu kali lagi lagu 7 kebiasaan anak Indonesia. Hebat. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ya, semangat semuanya. Tepuk semangat. Kelas 6. Hebat, cerdas, ceria. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita kembali belajar coding dan kecerdasan artifisial. Hai. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini setelah melakukan kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian apa itu berpikir komputasional. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara berpikir komputasional dengan kegiatan coding dengan memberikan contoh aktivitas sederhana. Yang ketiga, mendemonstrasikan penerapan berpikir komputasional melalui kegiatan atau simulasi sederhana seperti menyusun urutan langkah-langkah atau membuat instruksi atau perintah. Kenapa lemas sekali kuliah? Perbaiki dulu duduknya. Sekali lagi, tepuk semangat. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu. Sebelum kalian berangkat ke sekolah, hal-hal apa saja yang kalian lakukan? Mulai dari bangun tidur, membersihkan tempat tidur, beribadah. Ingat ya, kita sebagai umat Islam ingat untuk selalu melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Setelah beribadah akan mandi, kemudian pakai seragam, pakai baju, lalu sarapan, kemudian pakai sepatu, berpamitan kepada orang tua ya, kedua orang tua saling sebelum berangkat ke sekolah. Oke. Kira-kira bisa tidak kalau ada langkah yang
tertukar. Seperti habis mandi, siapa tahu habis mandi Alif mau langsung sarapan dulu, baru pakai baju. Bagaimana jika perintah? Ya. Bagaimana jika urutan perintah yang diberikan itu salah? Seperti tadi urutannya terbalik. Bisa tidak? Bisa tidak? Tidak. Bisa. Oke. Kalau begitu kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, hari ini kita belajar coding dan kecerdasan artifisial. Jadinya berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Apa itu berpikir komputasional? Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir yang membantu kita menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang teratur dan logis. Seperti seorang ilmuwan membuat komputer, membuat robot. Dengan berpikir komputasional kita bisa memecahkan masalah yang rumit menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami dan diselesaikan. Nah, jadi lebih gampang menyelesaikan sebuah masalah yang rumit dengan mengubahnya menjadi bagian-bagian kecil. Nah, mengapa berpikir komputasional itu penting? Halo. Hai. Halo. Jadi berpikir komputasional itu membuat kita lebih mudah dalam menyelesaikan tugas, belajar, dan mengambil keputusan. Dan ini juga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, prinsip-prinsip berpikir komputasional itu ada Tiga. empat. Nah, ada 4. Coba perhatikan. Prinsip-prinsip berpikir komputasional ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, mengenal pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Apa dibilang itu? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Kalau ada masalah besar, diubah menjadi bagian-bagian kecil seperti tak gampang untuk menyelesaikan. Yang kedua, mencari pola, mencari bagian yang sering berulang agar bisa disederhanakan. Kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan setiap hari ada tidak yang berulang? Hari ini dilakukan, besok dilakukan lagi. Ada? Ada banyak. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Fokus pada informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang dianggap tidak terlalu penting. Jadi kita fokus ke yang penting-pentingnya saja dulu. Yang tidak terlalu penting bolehlah diabaikan dulu. Yang keempat, algoritma. Menyusun langkah-langkah secara logis dan teratur untuk menyelesaikan masalah. Jadi algoritma itu langkah-langkahnya tersusun, ya, sudah tersusun dengan teratur atau logis. Nah, berikutnya 3 alur logika dalam berpikir komputasional. Ada 3 alurnya. Yang pertama, sekuensial atau urutan langkah. Langkah-langkahnya dilakukan secara berurutan satu persatu. Jadi kegiatannya itu langkah-langkahnya dilakukan secara berurutan. Yang kedua, percabangan. Jika, maka memilih langkah berdasarkan kondisi atau situasi tertentu. Jika saya mengambil langkah ini,
maka akan seperti ini. Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut. Perulangan, mengulang langkah yang sama beberapa kali. Dalam satu kegiatan biasanya terjadi perulangan. Langkahnya sama. Kita akan lanjutkan lagi. Nah, bagaimana berpikir komputasional membantu kita? Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Yang kedua, menyusun kegiatan harian secara rapi dan teratur, membuat kita lebih teliti dan tidak bingung saat harus menyelesaikan sebuah tugas atau pekerjaan, melatih kita menjadi pemikir yang teratur dan membantu kita dalam bermain game logika, membuat robot, bahkan belajar matematika. Yuk kita belajar berpikir komputasional. Dengan belajar berpikir komputasional, kamu tidak hanya belajar seperti programmer, tetapi juga seperti pemecah masalah yang hebat. Mulai dari sekarang, coba memecahkan masalah menjadi langkah-langkah kecil. Kemudian cari polanya. Abaikan hal-hal yang tidak terlalu penting. Artinya kita fokus kepada yang penting-pentingnya saja. Sekarang kita akan melakukan sebuah permainan. Namanya jadi robot. Siapa yang mau jadi robot? Oke, Alfian. Tahu bagaimana itu robot? Halo, aku adalah robot. Oke, Alfian, coba Alfian berdiri di belakang di tengah sini. Alfian adalah sebuah robot dan saya akan memerintahkannya mengambil pulpen yang ada di meja ini. Coba kalian semua perhatikan. Oke, robot, maju 2 langkah. Belum sampai. Jadi kita kasih perintah lagi. Robot, maju 2 langkah. Hampir sampai. Robot, maju 1 langkah. Robot, hadap kiri. Nah, robotnya sudah bisa. Ambil pulpennya. Terima kasih robot, silahkan dulu. Jadi tadi robotnya sudah mengikuti instruksi atau perintah yang ibu berikan. Saya instruksikan untuk maju, robotnya maju. Saya instruksikan robotnya hadap kiri, robotnya hadap kiri. Jadi seperti itu juga komputer. Komputer melakukan perintah sesuai dengan apa yang kita berikan. Kalau perintah yang kita berikan salah, otomatis komputer juga akan melakukan kesalahan, ya. Coba seandainya tadi robotnya saya suruh hadap kanan, pasti menghadap ke kanan, sedangkan pulpennya ada di sebelah kiri. Seperti itu kita berpikir secara komputasional. Nah, di sini ibu punya gambar langkah-langkah mencuci tangan. Sering jadi semua mencuci tangan tuh? Sering. Ini ada langkah-langkahnya, tapi teracak. Jadi tidak ditahu yang mana langkah pertama, yang mana kedua, yang mana berikutnya sampai selesai. Coba perhatikan, di sini ada gambar membilas tangan dengan air bersih, bersihkan bagian kuku, basahi tangan seluruhnya dengan air mengalir, keringkan tangan, gosok sabun ke telapak tangan. Coba, halo. Hai. Halo. Menurut kalian, langkah yang pertama itu yang mana? Basahi tangan. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah membasahi tangan dengan air bersih yang mengalir. Kemudian langkah yang kedua, kira-kira yang mana? Oke. Gambar yang kelima ya, yang di ujung. Gosok telapak tangan dengan menggunakan sabun, punggung tangan, dan jari-jari. Sudah 2. Langkah yang ketiga, Membersihkan bawah kuku. membersihkan bawah kuku dengan menggosok-gosokkan kuku jari-jarinya ke telapak tangan yang satunya. Sudah 3. Langkah berikutnya yang mana? Bilas tangan dengan air bersih. Sudah digosok-gosokkan, kita bilas kembali tangannya dengan air bersih. Nah, berarti langkah yang terakhir, Keringkan tangan. keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Oke, jadi kalian sudah mencoba untuk mengurutkan langkah-langkah mencuci tangan.
Coba kita lihat. Nah, di sini urutan yang tepat. Coba kita cek tadi jawaban tak. Yang pertama, basahi tangan seluruhnya dengan air bersih yang mengalir. Benar. Oke. Yang kedua, gosok sabun ke telapak tangan, punggung Benar. tangan. Oke, benar juga. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku. Benar. Yang keempat, bilas dengan air bersih yang mengalir. Sudah benar ya. Dan yang terakhir, keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Berarti kalian sudah menyusun langkah-langkah mencuci tangan secara berurutan dan benar. Oke, biar lebih semangat semuanya. Ini untuk semua, untuk diri kita. Tepuk good job. GWOD, good job, good job. Oke, kelas 6. Hebat, cerdas, ceria. Kalian sudah mampu mengurutkan langkah-langkah mencuci tangan. Artinya kalian sudah mulai berpikir komputasional. Nah, sekarang ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok 2 orang. Mulai berhitung. 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 4. Oke, sudah dapat nomor masing-masing. Nomor 1 di sini, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sekarang, oke, halo. Hai. Halo. Nah, sudah duduk bersama dengan teman kelompoknya. Ini ada tugas. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Diskusikan dengan temannya. Tulis nama kelompok tak dan nama teman-teman tak. Oke. Sudah ditulis? Oke, halo. Hai. Halo. Perhatikan dulu. Tugasnya di situ ada beberapa kegiatan, mencuci piring, membuat teh, memasak mie instan, membuat lunadan dan lain sebagainya. Kalian boleh memilih satu kegiatan atau menuliskan kegiatan lainnya dari kegiatan ini yang mau kalian pilih. Jadi kan ada kegiatan lainnya, kalian bisa memilih sendiri kegiatan apa. Kemudian nomor berikutnya, tulis langkah-langkah kegiatan tersebut secara berurutan. Ditulis kegiatan langkah-langkahnya, langkah pertama, langkah kedua, sampai selesai. Paham? Paham. Oke, silahkan dan selamat bekerja. Oke, bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Kalau begitu, Ibu akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ibu mau acak kelompoknya. Kelompok 2 dulu. Silakan. Yang lain, kelompok yang lain tetap perhatikan hasil diskusi kelompok 2 ya. Dihidangkan. Oke, kelompok 2 memilih kegiatan membuat telur dadar. Ada yang mau memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi dari kelompok 2? Tidak. Oke, sudah mampu menyusun langkah-langkah sebuah kegiatan hingga selesai. Oke, terima kasih kelompok 2. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 4. Ayo, kelompok 4. Oke, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Mempresentasikan hasil diskusi kami. kegiatannya itu mulai dari ambil baskom, isi dengan air bersih, kemudian bersih. Kelompok 4 ya, tepuk tangan dulu. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
3 memilih kegiatan memasak mie instan. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat? Oke, Ipa. Kenapa ambil panci baru kasih kanan? Masuk air. Katanya kenapa tidak ambil panci dulu? Kalau tadi langkahnya kelompok 4 apa yang pertama? Oke, kelompok 4 didihkan air terlebih dahulu. Maaf, kelompok 3 didihkan air terlebih dahulu. Kelompok 2 bertanya kenapa tidak ambil panci dulu, Bu? Oke, berarti kelompok 3 ini sudah berpikir secara komputasional dengan menggunakan prinsip abstraksi. Prinsip abstraksi mengabaikan hal yang dianggap tidak penting. Oke, terima kasih kelompok 3, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Hasil dari diskusi. diskusi kelompok kami Oke. membuat teh. Kelompok 1 memilih kegiatan membuat teh. Katanya ambil gelas, masukkan gula, masukkan tehnya, masukkan air panasnya. Iya. Oke, kelompok yang lain ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat? Ipa. Memasak air, Bu. Pastinya itu antara Oke. panasnya. Katanya IPA kelompok 2, Bu, kelompok 1 tidak memasak air. Iya. Oke, mungkin kelompok 1 sudah punya air panas di termos. Kan? Mungkin kan di rumahnya dia kalau mau bikin teh langsung pakai air panas di termos, jadi dia tinggal ambil gelas, masukkan gula, masukkan tehnya, tuang air panasnya, aduk-aduk, siap, selesai. Nah, jadi mungkin kelompok 1 punya termos di rumah, jadi langsung saja. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, itu tadi hasil diskusi kalian bersama teman kelompok kalian, dan kalian juga sudah mempresentasikan semuanya dulu. Tepuk tangan untuk semua. Terima kasih. Nah, sebelum menutup pelajaran hari ini, kita simpulkan dulu pelajaran hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coding dan kecerdasan. Coding dan kecerdasan artifisial tentang berpikir komputasional. Jadi apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional, cara berpikir yang membantu kita menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang teratur. Jadi langkah-langkahnya sudah berurutan, sama seperti kita manusia berpikir secara komputer. Kita berikan tugas, komputer kerjakan, selesai. Kemudian prinsip-prinsip berpikir komputasional ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama, dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah untuk diselesaikan. Yang kedua, mencari pola, mencari bagian yang sering berulang dan bisa disederhanakan. Jadi ada beberapa kegiatan yang hampir setiap hari diulang. Kemudian abstraksi, yang ketiga fokus pada informasi penting dan mengabaikan hal yang dianggap tidak penting seperti kelompok 1 dan kelompok 3 tadi ya. Kemudian algoritma, menyusun langkah-langkah secara logis dan teratur untuk menyelesaikan masalah seperti kelompok 2 dan kelompok 4 tadi. Sudah berpikir komputasional dengan prinsip algoritma, menyusun langkah-langkahnya secara logis dan teratur untuk menyelesaikan masalah tadi. Mau buat telur dadar, mau cuci piring, sudah disusun langkah-langkahnya. Oke. Sebelum kita tutup,
seperti sekarang. Evaluasi, silakan kalian kerjakan. Tulis saja di bawahnya. Oke, sudah? Sudah? Sudah. Oke, sudah? Oke. Kalau begitu silahkan dikumpulkan. Terima kasih. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Silahkan ketua kelas. Seluruhnya siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwwata illa billah. Amin. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.